Pasalnya suami wanita ini kepergok selingkuh dengan ibu sendiri. Begini curhatan pilu wanita ini usai suaminya kepergok selingkuh dengan ibu sendiri. Ya itu adalah ibu ini, karena ibu ini yang pengen wew sama menantunya, gitulah ya. Yo, Mang Santuy People. Welcome back lagi bersama Nyonya dan Mamang. Dua tapi mangkok In here, always in here. Nyo, Ya. hari ini membagongkan banget, tapi sebelum mulai dah kamu ngingetin dulu aja, biar langsung wadididaw nanti kita. Oke, buat Santuy People yang belum disubrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yes, yang notifikasi belum dinyalain silakan klik tombol lonceng, nanti ada bunyinya. Cengkling. Gitu. Terus, aduh belum subrek nih, klik aja subrek yang nanti ada bunyinya. Cengkling. Nah, iya, kurang lebih seperti itu. Sekarang langsung aja Nyo. Makin akhir tahun kenapa makin membagongkan nih Nyo? Kenapa tuh, Mang? Kemarin kan udah kayak drama ya. H-1 batal nikah karena kurang 700.000 gitu Iya. kan. Terus si mempelainya mempelai wanitanya diduga sindikat penipuan segala macam. Udahlah. Ini ada lagi nih, berhasil nikah. H+3 setelah nikah Iya. itu ketahuan selingkuh. Oh. Ketahuannya kepergoknya lagi huau lagi Aduh. sama ibunya. Itu aduh gimana ya? Aku langsung sakit nih orang nih. Nggak kebayang perasaan cewek yang ngeposting si istrinya. Double nggak sih dihianatinnya? Dihianatin sama suami sama ibunya sendiri. Terus diduga hubungan antara si suami barunya dan ibunya ini sudah berjalan lama gitu. Iyalah, masa iya tiba-tiba kayak gitu? Kayaknya Pantes aja, mungkin Nyok. kedok doang gak sih itu? Iya, aku menikahimu untuk mendapatkan ibumu gitu. Tapi- Apa sih gitu maksudnya? Tapi mamahnya dia single parent atau ada suaminya? Di foto sih single, nanti kita bedah fotonya ya. Oke. Kita lihat postingan mbak-mbaknya. Oke. Tapi ini 3 jam yang lalu naik nih ke Lambe Turah nih, meluncurnya. Play. Heboh suami selingkuh dengan ibu mertua digerebek warga diduga mesum. Anaknya ngeposting sendiri, nanti kita baca curahan hati anaknya. Oke. Menyayat hati katanya. Nah ini anaknya. Halo Mr. R, cinta pertamaku katanya. R kenapa? Kenapa R ini inisial R akhir-akhir ini lagi meresahkan, kecuali Rian Dono ya, sama Rian Padilla, Iya. sama Rian Abdurrahman. Nih, ini kayaknya nggak bisa lakukan. Aku mengenalmu sejak kita di masa putih abu dari SMA pacaran. Oke. 5 tahun bersama bukan 5 tahun Nyo pacarannya Nyo, di finishing dengan wadidaw. Untuk menemani setiap proses kehidupanmu. Aku terima pengkhianatanmu lalu memaafkanmu karena saat itu aku pun masih sangat mencintaimu. Jadi si Mr. R ini sudah ada habit selingkuh. Oke. Dimaafin gitu terus. 1 tahun yang lalu kau ucapkan ijab kabul, aku percaya kau bisa berubah dan kita hidup bahagia. Namun ternyata aku salah katanya. Menah. Mama. Makanya inilah Risma tolong pulang demi Allah ya. Kenapa dulu? Coba ceritakan nanti gua yang nyari si Tojinya. Oh namanya Toji mungkin ya. Enggak, tapi kan inisial R ya. Yaudah Rismanya pulang bawa si R. Sekarang izin sama si Om sama si Teteh nyangkut rumah tangga Risma sama rumah tangga Bapak. Aduh dulu. Nanti lanjutkan pengkhianatanmu. Kau lanjutkan bermain api dengan orang terdekatku, orang yang paling ku sayang juga. Oke. Kau hancurkan aku, cintaku dan keluargaku. Hancur semuanya anjir ini mah. Kau hancurkan mimpi-mimpiku, hidupku dan semuanya. Hingga tak ada lagi sisa selain doa. Semoga Allah melapangkan hatiku. Dan semoga kau mendapat balasan yang sesuai dengan perbuatanmu yang seharusnya kamu pertanggungjawabkan. Dari aku yang mencintaimu dengan tulus dan disakiti amat serius. Ini gimana atuh? Nah ini curahannya nih, kita meluncur ke TikTok mbaknya langsung meluncur. Cus. Nih yo. Iya. Panjang nih nggak bisa kebaca komennya, tapi kalau ini nggak apa-apa kan ini curahannya ya. Ini mbaknya bisa kita lihat ya.
cantik kok gitu, Iya, nggak iya. jelek gitu kan. Mm-mm. Curahannya Nyo, boleh disikat Nyo? Sampai sekarang aku masih nggak nyangka kalau hubungan kamu sama perempuan yang udah ngelahirin aku itu masih berlanjut. Lihat deh, ini 3 hari sebelum kejadian kamu ke gap lagi berzina sama dia. Kita baik-baik aja, kok kamu tega nyakitin aku begini? Makanya aku tuh blank, gak percaya pas dengar kabar kalau kamu ke gap dan sampai kabur. Berarti selama 5 tahun ini aku cinta sendirian. Aku memang bukan perempuan cantik dan bukan juga orang kaya, tapi aku juga kerja bantu kamu. Aku punya usaha, aku bisa kelola keuangan rumah tangga kita. Aku udah siapin dana pendidikan untuk anak kita nantinya. Apa aku terlalu ambisius untuk kamu yang foya-foya? Sejak kejadian itu aku jadi perempuan penakut sekarang. Kalau ada yang mengetuk pintu aku, langsung gemeteran. Kalau ada suara motor lewat depan rumah yang mirip sama punya kamu, aku selalu ngumpet karena ketakutan. Apalagi kalau aku belanja ke toko retail tempat kamu bekerja, itu rasanya lemas banget kaki tremor, jantung juga berdebar lebih cepat. Padahal jelas banget kamu tuh nggak ada di situ. Aku nggak tahu ini akan sembuh kapan, tapi aku selalu berdoa untuk ikhlas dan nggak dendam sama kamu. Semoga traumaku cepet sembuh. Aku kangen diriku yang pemberani kayak dulu. Ini kejadiannya baru apa udah lama ya? Tapi yang jelas ini baru viral Nyo, rame banget Iya, gitu. dipostingnya 2 hari yang lalu. Iya, dari Twitter, Facebook, TikTok, balik lagi ke Facebook gitu. Sekarang kita bawa ke YouTube. Cuman aku nggak habis pikir ya, gimana rasanya ya? Double-nya bertubi-tubi nggak sih? Ultimate, dikhianatinnya ultimate banget. Mm-mm. Sama suaminya, Sama mamanya juga. sama mamanya sendiri. Mamahnya lagi, penasaran mamanya kayak gimana dong? Ntar kita lihat dulu nih di VT-nya nih, foto mbaknya. Mana lagi nih? Kenapa disensor? Tapi ada yang nggak disensor nih? Si ganteng kali begini di foto nih kan, begini di belakang lu wow sama mertua. Anjir gimana atuh ini teh, anjir nggak habis pikir sumpah. Aku mikir ya, oh kalau kegoda pelakor cewek micet atau apa gitu kan. Oh ya udah, mertua sendiri Nyo, mertua sendiri lontong lah. Ini gimana atuh nih, penasaran nih meluncur. Cus. Nih Nyo, ada dari akun Laila 9197 lu, entahlah. Dia aja sampai bingung ngasih caption entahlah gitu ya. Sayang sekali sang suami tidak setia. Kabarnya setelah pernikahan 3 hari suami terpergok berzina dengan sang ibu. Apalah arti sumpah pernikahan di depan penghulu dan Allah Subhanahu wa taala jika noda pernikahannya begitu sangat menjijikan. Ini nih, kurang gede, nanti kita kasih yang gede kalau penasaran. Sumpah ini sampai dikalungin, pantas emaknya jutek banget pas ngalungin gitu ya, nggak ada senyum-senyumnya ya. Ternyata mungkin harusnya kamu nikah sama aku gitu. Aku bingung gimana itu bisa terjadi, hubungannya bisa terjalin bagaimana gitu. Nah ini nih si tampan si playboy ini, buset, ngeborong kali. Maksudnya apa, beli 1 dapat 2 apa gimana sih anjir? Apa dia buta map gitu? Buta map. Ya salah, buta map. Itu bukan pacar lu, itu mertua lu gitu. Ini bini lu gitu. Emosi aku anjir. Prosesinya ini bukan kaleng-kaleng gitu kan, prosesi serius. Buat apa gitu, dengan maksud aku nggak kebayang jadi mbak-mbaknya itu ya. Karena tadi yang dia bilang di curhatannya, dia bilang udah mempersiapkan semua dana pendidikan dia bukan dari keluarga orang yang mapan gitu kan. Tapi dia mengusahakan gitu kan. Kok ya planningnya dihancurkan sedemikian rupa gitu. Nyo, netizen di TikTok aja sampai apa ya? Ini nyata nggak sih? Lihat komennya. Kok bisa sih? Why gitu. Tadi kurang jelas nih, meluncur lagi ke IG, meluncur. Cus. Nih, biar lebih jelas nih. Ini emaknya nih. Kalau dari formasi fotonya diduga emaknya, apa ini bapaknya ya? Pokoknya ini emaknya. Ini aku nggak tahu bapaknya atau walinya atau siapa gitu kan. Tapi ini, aduh, sampai-sampai, aduh, aku nggak habis pikir nih. Iya Nyo. Ini kan dikasih dia kan dikasih caption, buka komen baru paham gitu kan. Ini yang ngeposting juga kagak apa namanya? Nggak niat gitu ngasih taunya ini maksudnya foto kejadiannya apa gitu. Jadi banyak yang menerka-nerka, ada yang nyangka
oh ini cuman tangan cowok kanan kirinya beda warna. Enggak gitu anjir, ini ceritanya si mas-mas ini ngeskui sama mertuanya gitu. Ih, tangannya beda. Kalau masalah beda warna itu sarung tangan mungkin ya di jari kanannya ya, tangan kanannya ya. Tolonglah, ini maksud fokusnya ke skui, kenapa ke beda warna anjing. Sebel aku netizennya kagak bisa fokus. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Di TikTok udah rame banget nih. Sampai ada yang bikin ini udah kayak sinetron Indonesia terbaru nih, suamiku pacar ibuku katanya. Ini lagu nih, ini emaknya. Pantas aja gitu ya. Di foto yang harusnya berbahagia gitu kan, prosesnya harusnya berbahagia gitu kan. Lempeng-lempeng aja, nggak ada senyum-senyumnya gitu. Sedangkan anaknya ini senyum nih gitu kan. Ini harusnya malah gini. Mungkin dia dalam hati nyanyi lagu Armada, harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Iya, tapi nggak anak sendiri, nggak pacar anak sendiri yang diembat. Anjir suami suami anak sendiri yang diembat. Iya. Mulainya gimana ya Bang ya? Itu nggak tahu, kalau aku mengasumsikan ya, bukan sujon mengasumsikan. Iya. Ini mungkin benih-benihnya terjadi ketika ngapel gitu kan. Aku mencurigai emaknya nih gatel gitu. Iya nggak? Si mas-masnya doyan selengki gitu. Ya digas. Emaknya gatel, nggak peduli punya anak gua punya siapa, gatel. Penyakit juga ini emaknya gitu. Se-PA-PA-nya emak calon anak sendiri loh Nyo. Masih disikat gitu. Se-PA-PA-nya emak loh gitu. Wah, aku gitu gimana ya? Kayak kecewa banget sih. Kecewa banget. Ini emang dua orang ini emang begundal dua-duanya gitu. Ya emaknya ngepush terus, ya si suaminya doyan gitu. Ya udah ketemu sama-sama PA gitu. Kalau misalkan si suaminya ini lempeng gitu kan. Jangan. Ada yang pulen kok mau yang aduh. Apakah emaknya jago goyang? Tolonglah, ini maksud arah dan tujuannya kemana sih Mas? Ini aku mencurigai ya salah dua-duanya nih, pasti ada, nggak mungkin kalau suaminya goda-goda, kalau emaknya lempeng pasti ngelaporin ke anaknya gitu. Atau seenggaknya nggak dilaporin tapi nolak, apaan sih lu mantu gua gitu kan. Lah ini emaknya juga doyan, lah ininya juga ya salam. Jadi kayaknya ini ya Mang ya, jadi nikahnya itu kayak wah enak nih gitu, mungkin dari pihak cowoknya ya. Iya, wah enak nih, itu. bisa. Mungkin dia beranggapan buy one get one gitu. Iya. Buy one get two gitu. Mungkin two. dari ibunya, nah nanti kalau sudah nikah tinggal di rumah mamah ya, biar gampang ngemprutnya anjir. Aduh, ternyata ada yang lebih membagongkan dari yesi of people. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Nah ini ada yang menarasikan kalau digerebeknya tuh bener-bener lagi berhubungan gitu. Tuh sedang berhubungan sang ibu dan suami digeprek warga gitu. Kok digeprek? Gak ngerti. Aku ngebayanginnya ditaruh di atas coet gitu. Digerebek gitu. Cek people. Play. Sedang berhubungan, sang ibu dan suami digerebek oleh warga. Viral kisah suami selingkuh dengan ibu mertuanya sendiri. Kisah itu viral di media sosial setelah diposting oleh akun Norma Risma. Diketahui bahwa mereka sudah berpacaran lebih dari 5 tahun semenjak dari SMA. Rupanya saat masih berpacaran, sang suami telah memiliki hubungan istimewa saat masih menjadi calon menantu. Sang istri sudah mengetahui kejadian tersebut. Sumpah aku masih gak terima, sumpah. Muka kayak kampas rem begini anjir, sok-sok. Aduh, playboy zaman sekarang. Aduh, ini Biar tapi mamahnya mau. ya gimana gue laku kali. Aduh anjir, gemes banget. Lanjut lagi ya, sorry dipotong. Calon menantu. Sang istri sudah mengetahui kejadian tersebut dari chat mereka, tapi dia masih berpikir positif dan menepis semua isu-isu, dan akhirnya mereka pun menikah. Susah sih kalau udah cinta buta begitu sih. Padahal aduh nggak bisa disalahin juga ya. Si mbaknya kan udah tahu habit si calonnya ini. Ya sering ke gap gitu. Sama kan tadi di postingan si mbaknya ini kan dia bilang siapa tahu bisa berubah. Ini nih yang banyak orang gimana ya? Susah sih Nyo. Gak bisa, kalau misalnya tujuan menikah untuk merubah seseorang itu gak akan bisa. Iya, tapi balik lagi Nyo, susah kalau udah urusan bucin gitu. Iya sih. Makanya ada istilah cinta itu buta. Karena tidak bisa melihat fakta. Iyo, aku bukan Fajar.
Rupanya isu-isu tersebut adalah sebuah kenyataan. Dengan digerebeknya sang ibu dan menantu tersebut menjawab semua keraguan dari sang istri. Alasannya apa ya? Nak, mama pergi dulu ya sama suamimu, mau diantar, mau ke pasar, mau beli terong gitu kan. Terong daging ternyata yang dibeli, ngemprut anjir. Sama kok aku hebat, salut sama warganya bisa tahu ngegepinnya gitu. Iya. Atau gini. Apa tuh? Mereka beda rumah. Jadi entah suaminya bilang mau pergi nongkrong atau mau pergi kemana, taunya ke rumah mamahnya. Ke rumah mamahnya, terus mungkin warga tetangganya kok ini kok si menantunya datang terus nih tapi nggak ada sama istrinya, kenapa nih gitu kayaknya. Jadilah digepin. Atau warga sekitar tempat ibunya udah tahu tabiat emaknya. Terus curigation lah kan. Wah, apa jangan-jangan seperti tidak mungkin. Tapi apa salahnya kita cek, ternyata cek lagi bercocok tanam gitu kan. Lagi cangkul yang dalam gitu, digeprek sama warga. Gimana tuh ini teh? Kenapa digeprek sih? Nggak ngerti typonya. Jadi emosinya jadi kayak sambil ketawa gitu iya, kan. tolonglah ini sumpah. Nah ini ada yang curhatan juga dari netizen TikTok nih, Rusna Probolinggo. Boleh disikat Nyonyo? Aku juga punya teman kayak itu persis sekali, tapi ini dijodohkan sama ibunya biar nggak ketahuan, baru aja 2 bulan yang lalu pisah. Oh kalau itu berarti ibunya memang udah punya akal-akalan gitu kan. Kalau ini kan 5 tahun pacaran. Iya 5 tahun pacaran terus jalan, ya salam pantas lu di pesta mengkerut banget alisnya gitu kan. Maknya gatel juga fix, ini maknya gatel, lakinya doyan selengkingin gitu. Kita lihat nextnya lagi Nyo. Next. Ini nih narasi dari sripoku.com. Viral pria ini kepergok selingkuh sama dengan mertuanya. Jagi Bibo. Play. Parah, laki-laki ini kepergok selingkuh dengan mertua sendiri sampai berhubungan badan. Istri sakit hati. Ya, sakit hati wanita ini sakit hati gegara perbuatan suaminya. Pasalnya suami wanita ini kepergok selingkuh dengan ibu sendiri. Begini curhatan pilu wanita ini usai suaminya kepergok selingkuh dengan ibu sendiri. Baru-baru ini publik tengah dihebohkan dengan curhatan seorang wanita mengenai kelakuan suaminya. Pasalnya suami wanita ini kepergok selingkuh dengan ibu sendiri. Hal itu diketahui melalui tangkapan layar TikTok yang dibagikan akun Twitter @tanyalves. Akun bernama Norma Risma itu membagikan curhatan pilunya mengenai kelakuan sang suami di belakangnya. Ia juga membagikan foto sang suami yang kemudian ditutupi wajahnya. Ternyata suaminya kepergok lakukan selingkuh. Sorry potong, Mbak, nggak usah disensor-sensor lah, muka begundal kayak begini mah, ngapain dilindungi kayak gitulah anjir. Karena dia masih sayang banget, dia bilang masih mencintai kan. Iya sih, ya mungkin dia satu arah gitu kan, dia beranggapan 5 tahun ini berjuang sama-sama, padahal dia berjuang sendirian gitu kan. Si suaminya enak ngemprut sama nyokapnya sendiri, itu yang aku nggak habis pikir. Selingkuh dengan ibu kandung istrinya sendiri. Bahkan Norma Risma sampai tak menyangka dengan perbuatan suami dan ibu kandungnya sendiri. Sampai sekarang aku masih gak nyangka kalau hubungan kamu sama perempuan yang udah ngelahirin aku itu masih berlanjut, tulis wanita tersebut. Wanita tersebut juga mengaku melihat sendiri suami dan ibunya melakukan zina. Lantas akun Norma Risma menuliskan curhatan pilunya melalui TikToknya. Ia mengaku sakit hati dengan perbuatan suami dan ibu kandungnya itu. Lihat deh, ini 3 hari sebelum kejadian kamu kegap lagi berzina sama dia. Mungkin kalau sama cewek lain bisa emosi, jambak-jambak. Ngapain lu air? Mak Sama sendiri. Mama udah nggak serba salah mau ngomel. Emosinya udah nggak bisa ngapa-ngapain mang. Udah yang akhirnya menyebabkan kalau di curhatan si Mbak Norma ini dia trauma gitu. Iya. Nyokapnya sih, ya nyokap sama suaminya sih sama-sama PA dua-duanya, anjir. Kita baik-baik aja, kok kamu tega nyakitin aku begini, sambungnya. Makanya aku tuh blank gak percaya pas dengar kabar kalau kamu kegap dan sampai kabur, kata wanita itu. Jadi ini kan jadi bikin orang apa ya, melek gitu, sama jadi over curiga nanti. Karena banyak kasus yang kayak gini, justru yang paling mungkin untuk nusuk kita dari belakang adalah orang terdekat kita, gitu kan. Ya logikanya siapa yang mau curiga tuh? Aku mau ke pasar nganterin mama gitu kan, pasti nyebutnya mama juga kan. Oh ya udah iya gitu kan.
curigaan udah nggak bisa curiga Iya. lagi, balik lagi udah urusan ke apa Keluarga. namanya, moral masing-masing Moral. gitu, moral masing-masing, akhlak masing-masing kalau udah kayak gitu. Aduh anjir, nggak habis pikir. Tak berhenti sampai di situ, wanita tersebut tetap melanjutkan curhatan pilunya usai suaminya selingkuh dengan ibu kandungnya sendiri. Padahal selama ini wanita tersebut mengaku sudah bekerja untuk membantu suaminya menghidupi keluarga. Berarti selama 5 tahun ini aku cinta sendirian. Aku memang bukan perempuan cantik dan bukan juga orang kaya, tapi aku juga kerja bantu kamu. Aku Sumpah sebel banget lo anjing, begini-begini so asik di kawinan, beres kawinan ngentiu sama mertua lu anjing, goblok gitu. So asik banget begini-begini foto anjir. Begini bisa ewi gitu kan. Bukan sama istri, bukan sama mertua gitu. Blok gitu. punya usaha, aku bisa kelola keuangan rumah tangga kita. Aku udah siapin dana pendidikan untuk anak kita nantinya. Ini loh yang bikin aku ngenes tuh. Iya. Kebayang gimana perihnya kalau memang bener dari keluarga yang biasa-biasa aja gitu, bukan yang mapan. Iya. Untuk menyiapkan dana pendidikan gitu. Berarti Iya. kan dia udah ngeplan ke depan, ibaratnya merencanakan masa depan gitu. Iya. Kayak oke, kita dari orang bukan orang berada gitu, tapi lo kita bisa buat nyekolahin, kita siapin dari sekarang Iya. gitu kan. Planning, rencana, bayangan-bayangan masa depan dia yang indah hancur semuanya. Dihancurin sama suami dan mamahnya Mamahnya sendiri. Terang wanita itu pilu. Sontak unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar dari para netizen. Oh ini kemungkinan ayahnya ya, apa omnya ya? Bisa walinya sih. Bisa walinya. Banyak netizen yang menghujat kelakuan suami dan ibu kandung wanita tersebut usai kepergok berselingkuh. Bukan banyak anjir, semuanya harus menghujat. Soalnya kayak gini ya namanya blog gitu kan, blog. Udah kayak sinetron di dunia nyata ini manyo. Dan semoga Mbak Norma Risma ya namanya ya. Diberikan, aduh gimana ya mau dibilang, diberikan kekuatan, nggak semudah itu buat recovery gitu ya. Kalaupun mau diundang buat buat apa namanya, menceritakan cerita yang sesungguhnya gitu kan, belum tentu kuat juga dia Iya. gitu kan. Tapi nanti kita tunggu update-nya, siapa tahu diundang sama TV-TV gitu atau sama YouTuber gitu kan, buat ngonten gitu kan, menjelaskan kayak gimana sih cerita sebenarnya gitu. Karena nggak sedikit juga netizen yang ya yakin yang bener, karena terlalu too good to be true gitu, terlalu anjirin kalau sampai beneran sih, wah parah sih ini, terlalu wadidaw gitu untuk jadi kenyataan. Tapi kalau misalkan memang faktanya ini kenyataan, sumpah sakit berdua tuh, suaminya sama emaknya sakit gitu. Aku sampai nggak tahu loh mau komenin apa, mang, saking kayak gila gitu, gila. Kalau sampai kejadian punya anak emaknya gitu, Heeh. lah si Norma ini punya adik Heeh. dari suaminya, apa gimana gitu kan? Gimana? Nih suaminya kan sama emaknya ngemprut. Ya. Kalau misalkan ini bunting, hamil, punya anak nih. Lah si istrinya si Norma ini berarti dia punya adik dong. Iya. Adik dari emak dan suaminya. Apa gimana? Pabelit anjir, nanti si akte kelurahan ini ya. Aktenya gimana ini? Jadi ini anak siapa namanya? Siapa? Nama cowoknya si R. Nggak tahu, nggak disebut kan? Iya. Goblok nggak habis pikir sumpah. Mohon maaf Santi People kalau banyak kata-kata kasar Mamang malam ini. Karena ini bener literary why of the block of the ultimate tolol gitu kan, emosi anjir Mamang. Nextnya Nyo. Next. Nih sampai viral banget nih di Facebook, viral banget. Bingung, tolong diperjelas gimana konsepnya. Ini menantu, ini mertua, hewe gitu. Gimana gitu. Pantas mengkerut. Bu, hey, aku pikir awalnya Ning Siti Nampi mirip kan mukanya gitu. Ada paranormal bisa ngobat-ngobatin gitu, alternatif pengobatan. Aku Oke. pikir dia gitu kan, bukan ternyata. Cuman, aduh, Bu, sumpah ini si ibu ini telapak kakinya blos, plong, nggak ada surga, nggak ada surga. Nyakitin anaknya sendiri, egois anjir. Nih ada curhatan dari Toifa Ipeh. Di desaku juga dulu ada akhirnya cerai dan nikah dengan mertuanya dan punya anak 3. Nggak habis pikir anjir. Dikasih yang muda, doyan sama yang tua gitu.
Fetis kali ya. MILF. Apa Seneng itu? sama yang lebih tua, sama MILF gitu. Sama yang lebih tua gitu. Mungkin. Fetis ya kan, ada tuh fetis orang yang lebih bergairah kalau sama cewek yang lebih tua gitu, atau cowok yang lebih tua gitu. Dan tuanya tuh nggak yang setahun 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun bahkan gitu kan. Sakit kali nih. Mas, mas, sakit ya Anda mas. Blok, sakit ya? Blok. Anjir, arahnya mau kemana sampai nggak habis pikir gitu. Aku sampai makanan ntar aja, kan lagi dipesan makanan, nanti aja datang kita ngontenin dulu Nyok. Karena ini bener-bener why of the block of the ultimate anjir. Nextnya Nyok. Next. Nih, buat yang penasaran nih, lebih dekat lagi nih ya. Sosok ibu nggak tahu diri. Ceki people. Play. Tuh lihat. Ibu mana di pernikahan anaknya cemberut. Ibu mana? Ya itu adalah ibu ini. Karena ibu ini yang pengen wew sama menantunya gitulah ya. Jealous sekali ya itu ya. Blok anjir. Ini yang mau belakangnya mau nangis, ibu-ibu ini ngeliat kemana gitu. Tapi ibu ini cemberut, mukanya kosong. Lu nikahin anak sendiri muka lu mengkerut anjir, gimana gak curigation orang-orang. Tuh gak ada senyam-senyamnya gitu. Yang ada tuh biasanya ini ya, ibunya tuh terharu gitu, anaknya Terharu, nikah. betul. Mbak Norma yang sabar ya. Yang aku sesalkan karena udah sampai terjadi pernikahan gitu. Iya. Kayak aduh gitu kan. Jadi kalaupun dia mau menjalani hidup tuh udah traumanya udah double gitu. Karena udah sampai ngelewatin fase pernikahan, udah dibikin happy dulu yang kayak akhirnya kita bisa nyampe ke fase ini. Brak dihancurin gitu. Iya. Beda misalkan dia lagi proses sebelum menikah, udah ketahuan duluan tuh. Walaupun perih sakit tapi jatuhnya nggak terlalu, dibanding yang sekarang tuh nggak terlalu sakit gitu. Kan udah lebih tinggi nih. Udah mulai berubah planningnya tuh, udah buat anak-anak masa depan gitu kan. Ambruk gitu. Bisa, aku bingung. Anaknya lebih cantik loh. Kenapa suka sama emaknya? Hey, Mas, beliin susu Epeton kali ya, biar ada mukan kali ya. Cungkring begini ketiup angin juga ngapung anjir. Udah kayak tulang layangan model-modelan begini. Blok. Anaknya cakep begini. Aduh anjir, fetis ini mah Nyo, kalau nggak kelainan kali ya Nyo. Next ada apa Nyo? Next. Nih Nyo. Iya. Gak kebayang seberapa malu, seberapa perih, seberapa sakitnya, seberapa hancurnya si Neng Norma Risma gitu kan. Karena dia udah mengglorifikasi gitu, merayakan selebrasi itu. Iya. Sorry. Di posting nih ya. Nih sama Apang Fotografi nih itu kan. Oh, kejadiannya tahun lalu, bener tuh. Today is Sunday 04/04 2021. Wedding of Norma Risma dan Rozi. Rozi Zai Hakiki. Rozi, hey blog gitu kan. Nih potong Apang Fotografi kan, ini foto-fotonya. Udah jadi portfolio fotografernya ini, hasil fotonya cepretannya bagus gitu kan. Tapi muka ibunya lempeng aja, nggak ada senyum-senyumnya, ibu goblok gitu kan. Dan jejak digital itu nggak gampang hilang gitu kan. Fix, nggak tahu ya menurut Mamang ya, Santai People Nyo. Emaknya juga gatal, emaknya yang gatal juga. Ya dari ekspresinya kayak nggak terima gitu kan. Iya. Anaknya nikah loh. Lu derok halus lu begitu-begitu. Biar apa bu. Gak habis pikir anjir. Next kalian Nyo ke ini Nyo, super thanks aja lah ya. Nanti kelanjutannya apabila Mbak Norma ini ada klarifikasi, entah di akunnya. Di akunnya belum ada nih, sebelum kita next nih, make sure lagi sekali lagi nih. Di akun ya belum ada lagi apa namanya? Belum ada video yang lain. Ya belum ada video yang lain. Tapi kalau mau penasaran sedikit ke komennya nih. Nih komennya ada 5.429 komen. Kok pencarian gue Ibu Norma Rismala? Apakah itu ibunya Norma Rismala? Siapa Norma Rismala? Sama ibunya maksudnya secantik apa maknya kok bisa kepincut? Bentar di situ ada kata-kata perempuan yang udah ngelahirin aku. Maksudnya pada syok.
Kenapa yang gue heran kenapa ibunya sampai tega? Ya nggak punya otak mah begitu. Gak mau nyalain yang cowok doang, ibunya juga agak-agak kayaknya udah tahu menantu. Ya Allah, nggak kebayang ternyata ada di kisah nyata itu nyo, nggak kebayang ada di kisah nyata kejadian gitu kayak gini gitu. Tolonglah. Udahlah kita ke Saitek Super Thanks aja. Nanti kita nunggu kelanjutannya apakah Norma ini diundang di TV gitu atau di podcast YouTuber atau di podcast YouTube orang lain gitu kan. Karena masih jujur aja Mamang masih 70%. Apanya? Nyangka ini beneran gitu. Sumpah 30% masih kayak ya kali beneran ada kayak gini. Hey. Yang bener gitu. Tolonglah. Next to say thanks Super Thanks. Ejur. Yo. Ya. Yo. Ya. Kalau di Super Thanks kita nggak boleh emosi nih. Kita nggak boleh emosi. Kita harus happy. Ya dong. Karena ini apa namanya mood booster buat kita. Langsung nih ceki-ceki yang pertama. Opening thank you. Ya, sebelumnya terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita berdua ya. Dan juga memberikan ruang kepada para Santuy people yang lain untuk berkomen-komen ria gitu. Iya, aspirasi, keresahan atau sekedar pantun-pantun lucu-lucu untuk menghibur kita, gantian saling menghibur. Ini baru komunitas gitu. Langsung aja meluncur yang bersama. Dari Alfia Agatha Viana Pretty Queen. Aku hadir nyomang tisamnya ntar dulu. Hehe. Hadeh yang Yesi aja udah bikin puyeng, ini ada lagi yang udah lebih wadidaw gitu. Ini lebih wadidaw lagi. Via, tolonglah jangan sampai emosi Via. Aku dulu aja waktu ditanya minta mahar berapa, aku jawab seikhlasnya aja, dikasih 100.000 mah terima aja. Makasih supportnya nyomang, aku nggak pikirin kok, cuma ngejawab lewat sini aja. Yang mau ramein monggo silakan. Siap, Santuy people harus saling support gitu. Ada Indra Ipas. Yesi drill zero people. Dona drill modus people. Capek deh satu padepokan. Tahan Indra, ini Indra harus ada tahu ini nih. Indra. Ibu dan mertua ini apa people nih. Pokoknya Indra PR-nya buat Indra nih. Next ada Wayan WK TV. Kok makin banyak ya cewek kayak gini, jadi takut gue mau nikah. Gak semua cewek kayak gitu kok. Iya, tapi wajar kalau takut gitu. Jadi harus hati-hati jarinya. Makanya jangan sama cowok juga ya. Yo, Ricky Abdurrahman. Seperti biasa Inhere di super thanks ke Alfia. Thanks dulu buat Kak Alfia yang selalu setia gift Radio Santuy. Tanpamu Radio Santuy sepi. Iya. Gitu doang gitu. Komen aing buat konten hari ini 4 kali gagal nikah, apa nggak malu gitu? Mungkin uratnya udah habis dibikin bakso. Iya, bakso urat ya. Tapi Ki nih buat Ricky. Komenan buat si ibu mertua sama menantunya apa Ki? Kasih paham Ki. Iya. Yo, salam buat semuanya udah super thanks. Semangat terus biar kerja dan gajinya lancar, biar tetap bisa super thanks. Stiker Inhere. Amin. Sang moderator Sani Ketup. Thanks Kak Alfia Agatha. Itu mah bukan modus tapi sindikat. Contohnya udah ada korban banyak. Pengen tahu nama TikToknya, pengen silaturahmi. Makasih nyomong udah bacain. Untuk Santuy people sehat selalu. Sehat selalu brother moderator of the Sani Ketup of the Jana semakin di depan akunnya ya. Next ada Irfan SH. Asli mah mukanya Dona kurang parah sama cakapan Yesi. Aku ya iya sih kalau kita ngomong fakta iya sih. Kokopet TV, Kang Dedi harus tanggung jawab nih, banyak yang nampilin videonya si Mbak Yesno. Bukan ku benci atau merasa paling benar, tapi ingin menjauhi orang yang bersalah, tapi dia sendiri nggak merasa bersalah. Kalau dia ngaku bersalah, kita akan respect terus, dikasih panggung lagi sama KDM. Makanya di unsub tuh channelnya KDM pasti akan banyak bermunculan Mbak Yesno part 2, 3, 4, 5. Betul, that's why kita stop. Selamat dah nyampe 200k, nggak ngerasa cepet ya naiknya. Iya. Terima kasih Kokopet TV. Abdurrahman si simple hadir. Yes. Anita Tea. Halo semuanya, Inhere again, always Inhere. Nongkrong bareng Kak Alfia. Asik. Hai nyomang, kumaha da mang? Saya. Aduh, ada lagi Yesi part 2, bikin geleng-geleng kepala. Zaman edan. Buat semua Santuy people, selamat malam dan selamat beristirahat ya. Love you all. NB, Mamang tangannya kenapa kok dikerik? Apa tuh cangkel? Pegel katanya ini nggak terlalu parah waktu kemarin ini pas Jumat ya. Pas live kelihatan parah banget, pegel banget. Ada dari Ibel Dwi Syarida. Aku ikut komentar aja ya biar nggak jadi was-was kalau aku nge-game sehat-sehat terus ya kalian. Deg-degan aja. Siap Bang Ibel atau Bang Bi.
Nextnya dari Andika Pandu NR. Apakah nanti para betina-betina akan keracunan asupan Yesi? Yesi emang sesat katanya. Gak tahu ya apakah kepikiran, wah Yesi kayak gitu dapat exposure terus dari Kang Deddy gitu kan. Iya. Kalau kita kan ngikutin hype-nya begitu turun, ya wes stop di situ dah Iya. gitu karena terlalu over exposure juga. Yang diekspos apa lagi gitu selain kelakuan atau sifat jeleknya Yesi gitu. Iya. Kang Deddy kan terus-terusan gitu yang tadi dikomplain sama siapa? Kokopet TV, iya. Nextnya ada dari Agung Pratama. Coba ceritakan Mbak Alfia dilamarnya berapa? Gak kayak Yesi dan Dona kan? Tuan Nugroho. Terima kasih Mbak Alfia Agatha yang telah nyumbang untuk jajan nyumang. Jadi salfok nih sama kerokan mamang nih. Makin lama nih makin wadadidau ya. Dari Yesi ke Dona, setelah ini siapa lagi? Ini Nah ini tolonglah Tuan Nugroho ada ya. lagi baru tahan emosi, sehari ya. tahan emosi. Art Lombok. hadirnyo dan Mang, karena Radio Santuy kami tahu informasi yang filar-filar. Pilar-pilar. Kawal terus di duta-duta filar sampai 2023. Buat Nyonyo dan Mamang sehat dan sukses. Sukses terus buat Art Lombok. Neng Yati numpang ya Mbak Alfia, mudah-mudahan rezekinya makin lancar. Amin. Aku kan kemarin merantau di Sumatera Selatan. Ya mungkin memang gak semua orang di sana sama. Ya. Tapi memang aku agak kaget juga sama budaya nikah di sana. Terkesan anak perempuan dijadikan aset orang tua, minta mahar sampai puluhan juta. Sampai ada ortu yang jual-jual kebun buat menuhin permintaan pihak perempuan. Dan selama aku di sana yang berjuang nyari tuh orang tua laki-laki, bukan anak laki-laki. Jadi bukan hasil keringat anak laki-lakinya. Terkesan ortu perempuan minta ke ortu laki-laki, padahal kan yang nikah anak-anaknya. Iya. Tapi kok yang rame ini itu orang tuanya. Ya nggak salah juga sih, cuma berasa ganjil aja gitu. Ya. Tapi balik lagi ya, mungkin nggak semua orang di sana kayak gitu. Cuma beberapa yang aku lihat ya begitu. Salfok juga sama tangannya Mamang itu dikerok, jangan sakit-sakit ya, kalian jaga kesehatan apalagi sekarang cuaca begini. Betul, gara-gara cuaca. Salam santuy semuanya, maaf kepanjangan komennya. It's okay Neng Yeti, ini adalah sebuah berbagi pengalaman gitu ya, Iya. sesuai dengan konten yang kemarin kita react gitu Iya, kan. Dan ternyata di sana kurang lebih ya bisa dibilang kayak gitu walaupun nggak semuanya gitu. Kevin Kristonyo. Selamat pagi, semangat beraktivitas untuk people semua yang always in here. No comment aja deh, pusing soalnya. Sehat selalu untuk Nyomang dan Satu People menjelang tahun baru. Tisam seperti biasanya. Salam Seperti santuy. biasanya tahu nggak? Fis tahu buat dia yang jauh di sana dan juga buat dari mama. mamanya, dari mamanya untuk Oke, kita. Iya, gitu. siap. Salam balik, mau Salam Kevin. balik berada. Nextnya ada Dari Raki Indut. Raki Indut. Terima kasih. Simple. Dua Raki kali Indut dia lagi. Raki Indut lagi. Halo, Halo, assalamualaikum. Santuy Kipo. Typo. Ada apa lagi Mang? Biasalah permasalahan OTW viral gitu kan. Kemarin sih, sekarang Dona makin yakin saya tidak mau menikah. Hey, jangan gitu dong. Iya. Ditambah ini lagi, aduh. Gitu kan, wadidaw gitu. Semangat terus Rakindut. Ada dari Eko Pambudi. Ih, dia lama nggak nongol ya. Iya, numpang iklan ya kakak Rakindut. Mudah-mudahan rezekinya nomplok segepok, nggak kapok-kapok, amin. Iya BTW yakin nggak mau nikah, asik bakal menang banyak nih kan, nggak ada saingan, hihihi. Semoga perjombloan makin berkurang sebab salah satu sebab masalah jomblo itu sulit diatasi karena maraknya persaingan dan semangatnya orang yang mau nikah. Orang nikah itu enak kok, malah nggak mau, hihi. Gua aja kalau nggak takut digaplok bini terus nempel stempel 5 jari, bukan ada stempel kelurahan, mau rasanya nambah lagi. Eko ingat, sudah satu Eko. Satu aja ingat, cukup. satu cukup, satu aja pusing kan gitu ya. Enak sih, tapi pusing kan gitu. Nah ini, Barberbor. Si Yesi terselamatkan karena ada kejadian ini. Tapi bohong. Tapi bohong, kalian satu klan kayaknya. Nah si ibu ini aku rasa sebagai pendiri klannya Yesi nih. bisa, Si ibu mertua ini nih. Bisa. Nah si suaminya ini atau menantunya ini adalah sebagai wakil manusia goblok di dunia. Anjir, heran aku. Next ya, Nextnya dari Diki Arda. sikat. Ya gak heran lah, pengalamanku nikah sama orang Medan pun sama, minta berpuluh-puluh juta. Tapi apa daya, hanya buruh migran setiap bulan 10 juta pun kurang, hasil kandas. No, nggak ada hanya buruh migran, tetap pejuang keluarga, tetap. Pokoknya semangat terus buat Diki Arda. Ya. Siapa tahu apa sekarang udah punya gitu, udah menemukan gitu, atau lagi berjuang menemukan. Tetap Iya.
Nggak ada sekecil-kecilnya kerjaan orang, tetap itu kerjaan orang. Pasti akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Nah, semangat gitu. Ada Reza Maulidin yang simple banget. Batuk Pak Ji. Batuk Pak Ji. Habisnya. Enggak ya. Belum, enggak masuk. Enggak ada ya. Masuk. Closing berarti Nyo, udah cukup. Tapi saya thanks dulu. Iya, terima kasih kembali Kembali lagi ke Kimot Kije. Kembali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada para Sultan Satu yang sudah memberikan super thanks kepada kita berdua dan memberikan ruang bagi seluruh Santuy people untuk berkomen-komen ria, berkeluh kesah ria dan mengeluarkan aspirasinya gitu. Lanjut di komen seperti biasa. Oke. Nyonya dan Ngomong. Dua Topi Mangkok Cabut dulu dan ciao.